I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari sumber daya manusia, mata kuliah pengantar manajemen. Pengertian SDM atau sumber daya manusia adalah suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial, atau sumber daya manusia yaitu kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya serta bekerja karena termotivasi oleh keinginannya untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keterampilan, pengetahuan, dan kreativitas. Pembagian tenaga kerja menurut jenisnya. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan tertentu. Misalnya, guru, dokter, insinyur, dan hakim. 2. Tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan tertentu. Keterampilan ini diperoleh melalui pelatihan atau kursus, misalnya tukang tas, montir, dan penjahit. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja jenis ini adalah tenaga kerja yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan keterampilan tertentu, misalnya tukang becak, kuli bangunan, dan tukang sapu. Adapun 4 fungsi utama dari SDM yaitu 1. Sebagai pemimpin galah. Salah satu fungsi utama dari SDM itu adalah sebagai pemimpin. Sebuah perusahaan dapat berfungsi jika memiliki arahan, mulai dari tingkat atas hingga bawah. Dalam SDM, di perusahaan tentu akan ada yang ditunjuk untuk menjadi seorang pemimpin. Peran pemimpin ini dapat muncul secara alami atau bisa melalui pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. 2. Sebagai tenaga kerja. Fungsi utama SDM yang lainnya adalah sebagai tenaga kerja. Dalam perputaran SDM, manusia memberikan jasa melalui kemampuan yang dimilikinya. Melalui tenaga kerja manusia tersebut, perusahaan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kemajuan operasionalnya. 3. Sebagai tenaga ahli. SDM memiliki fungsi sebagai tenaga ahli dalam sebuah perusahaan. Kemampuan seseorang seperti teknologi atau ekonomi sangat bisa membantu perusahaan untuk menunjang dan membangun perusahaan. Jika SDM tersebut memiliki keahlian yang tepat di bidangnya, tentu perkembangan sebuah perusahaan akan semakin pesat. 4. Tolak ukur evaluasi. SDM yang kompeten dapat membantu pegawai atau calon pegawai mendapat evaluasi dari SDM lainnya yang ada di perusahaan. Jika terdapat pegawai yang memiliki kinerja kurang baik, maka SDM yang bergerak di bidang Human Resources atau HR berfungsi untuk memberikan pelatihan dan evaluasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas SDM dalam perusahaan. Yang pertama, proses perekrutan atau seleksi. Proses perekrutan dan seleksi sumber daya yang cermat akan membantu perusahaan menarik dan memilih individu yang memiliki kualifikasi, keterampilan, dan kepribadian sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Proses ini memastikan bahwa sumber daya manusia yang masuk ke dalam perusahaan memiliki potensi untuk memberikan
kontribusi yang baik. 2. Pendidikan dan pelatihan. 3. Kemampuan kognitif. 4. Motivasi dan sikap kerja. 5. Budaya perusahaan. 6. Kepemimpinan dan manajemen. 7. Kompensasi dan penghargaan. 8. Kesejahteraan karyawan. 9. Pengembangan karir. 10. Tantangan dan tanggung jawab. 11. Keterlibatan karyawan. Dan 12. Lingkungan kerja. Nah, pembahasannya, manajemen sumber daya manusia meliputi apa saja? SDM yang akan dimaksud di sini mencangkup dua hal, yaitu daya fisik dan daya pikir, yang dapat menentukan kemampuan manusia. Meski suatu perusahaan ditunjang oleh peralatan serba canggih dan memadai, jika dikelola oleh SDM yang tidak berkualitas, maka semua yang sudah dilakukan itu akan sia-sia. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new